di kanan dan kirinya apakah sudah bersih lingkungan sekitar agar kita nyaman untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sudah Pak, tadi sertifikat. Oke. Baik, sebelumnya ketua kelas tolong pimpin doa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada Richard, silakan. Baiklah, sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar anak Bapak pada pagi hari ini? Baik. Ya, anak Bapak, pagi ini kita akan mengambil absen dulu. Pinky, Dan Pak. Octavia, Hadir Bapak. Damira, Hadir Pak. Niva, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Melan, Hadir Pak. Richard, Dev. Yola, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. kita. Hadir Pak. Nah, baiklah. Sebelumnya Bapak telah mengasih tugas kepada anak pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat tugasnya yang mana? Oh, yang main-main. Oke, yang main-main. Baiklah. Sesuai dengan tugas anak-anak Bapak yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya, itu materi tentang apa? Pembelahan sel Pak. Oke, pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan sel sendiri, ada yang tahu apa itu yang dinamakan dengan pembelahan sel? Sel membelah. Sel yang membelah. Benar, sel yang membelah depannya. Setelah dahulu sebelum kita mengenal yang namanya pembelahan sel, tentu kita mengenal dengan ada yang namanya sel. Gitu. Sel sendiri adalah bagian terkecil dari Makhluk makhluk hidup. hidup. Dan juga bentuk dari sel itu ada berbagai macam. Benar? Benar. Oke. Jenis Benar. Bentuk dan jenis dan memiliki fungsi yang berbeda. oke, benar sekali. Sebelumnya, sekarang tanggal berapa anak-anak Bapak? 25. Bulan? 25 Pak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur pembelahan sel. Struktur dari sel di depannya. Kayak gitu. Struktur sel dibagi atas berapa macam? 2 Pak. Oke, ada apa aja di kita? Prokariotik sama eukariotik Pak. Oke. Prokariotik dan Eukariotik. eukariotik. Oke. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu sel prokariotik? Boleh, Yola? Sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti Pak. Oke, benar sekali. Nah, sebelumnya kita biasanya kalau pembelajaran biologi identik dengan bahasa ilmiahnya, tentu bahasa Latinnya kayak gitu. Sedikit Bapak jelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik itu sendiri adalah berasal dari kata prokariota atau prokaryote, kayak gitu. Yang berasal dari bahasa Yunani itu pro artinya sebelum dan juga karyon yang artinya benar karena tentunya. Yaitu biasanya sel prokariotik itu seperti nukleus dan sel prokariotik tidak memiliki. Oke, berarti Bapak tadi salah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya sel prokariotik juga tidak memiliki sistem sistem apa yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik? Endomembran Pak. Oke, endomembran itu apa kita? Membran dalam. Oke. Pak permisi Pak. Iya. Oke, boleh. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan tidak memiliki yang namanya kloroplas, kayak gitu. Dan akan tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya yaitu mesosom dan Kromator. oke, benar sekali. Nah, Anak les. oke. Sekarang Bapak akan memperlihatkan bagaimana bentuk pembelahan sel dari sel prokariotik. Sebentar ya. Baik, Bapak. Nah, seperti ini. Ini adalah pembelahan sel prokariotik, yaitu pada pembelahan biner. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses pembelahan sel prokariotik terkhusus pada pembelahan biner? Oke, dan dia dipersilakan. Sini jangan Pak. Boleh.
Di depan boleh, lebih ada baiknya di depan. Maju. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan proses pembelaan biner. Seperti yang bisa teman-teman lihat, yang pertama itu terjadinya replikasi DNA dan elongasi. Seperti yang kita ketahui bahwa proses elongasi itu adalah proses pemajangan. Nah, pertama sel itu memanjang terlebih dahulu, kemudian di bagian 2 dinding sel dan membrannya yang mulai membelah. Jadi di fase ini si DNA atau asam nukleatnya itu belum terpisah. Jadi yang baru akan membelah itu, yang akan terbentuk itu pemisahannya itu di bagian dinding sel dan juga membran sel. Kemudian di bagian ketiga baru terbentuk septum atau septa dari yang memisahkan DNA-nya seperti ini. Kemudian ini gambarnya tidak terlalu kelihatan ya. Baru selnya menjadi 2 terpisah. Demikian Kak. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Danira. Selanjutnya ini ada pembelaan minat pada bakteri. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit. Itu pada pembelahan minat ini itu kromosom bakteri menempel pada membran plasma dan juga nantinya di bagian sini bisa anak-anak Bapak lihat itu bagian DNA kromosomnya yang menempel mengalami replikasi kayak gitu ya. Dan juga nanti lama-kelamaan itu sel mulai membelah. Seperti mulai membelah di tengah udah mulai seperti ada cekungan sedikit kayak gitu. Nah, nanti lama-kelamaan itu nanti akan terbentuk 2 sel anakan. Hampir sama dengan yang disebutkan dan dijelaskan oleh anak Bapak tadi Danira seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas tentang sel prokariotik kayak gitu. Nah, sekarang tentunya teman dari si sel prokariotik itu ada oke, eukariotik. Eukariotik ada yang bisa menjelaskan apa itu sel eukariotik? Siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Sel eukariotik? Oh, boleh. Boleh. Berarti kamu anak les ya? Iya, jangan AGO Kak. Oke, boleh bisa dijelaskan apa itu sel eukariotik? Udah mau lah Pak. Siapa yang ini? Iya, Yola. Sel eukariotik itu saya memiliki membran inti Pak. Iya. Oh, Bapak nanyanya apa itu pengertian, Pak? Iya, apa itu sel eukariotik? Masalah dengar ya, Pak. Putri pikir tadi apa? Pembelahan eukariotik itu sebentar lah, Pak saya. Oh, Berarti salah dengar lah. iya salah dengan Putri. Lebih difokuskan lagi ya Putri. Iya, Pak. Oke, nah betul dengan apa yang disampaikan oleh anak Bapak tadi Yola. Sel eukariotik itu sebenarnya sel itu sebenarnya berasal dari kata itu eukariotik berasal dari kata yaitu berarti sebenarnya dan karion yang berarti nukleus seperti itu. Dan eukariotik sendiri pengertiannya yang lebih mendasar yaitu memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik seperti itu. Nah, untuk organisme yang intinya sel tidak memiliki membran inti, yaitu prokariot, yaitu bakteri dan ganggang biru seperti itu, atau organisme prokariotik seperti itu. Dan juga organisme yang di dalam selnya terdapat inti yang diselubungi oleh membran inti yang dikenal sebagai organisme eukariotik seperti itu. Oke, Pak. nah untuk gambarnya sebentar ya. Nah, ini perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan di depan, anak-anak Bapak ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari sel prokariotik dengan sel eukariotik? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Boleh Putri, silakan maju ke depan. Maju ke depan. Iya. Dari sini saja. Enggak, Putri langsung ke depan. Agar Ini teman-teman benar saya ya, Pak. Iya, boleh. Agar anak-anak Bapak mau maju ke depan. Mau pakai video atau gimana? Nah, dari perbedaan 2 gambar ini yang saya amati, yaitu teman-teman juga pasti bisa melihat kalau di eukariot itu organelnya banyak seperti mitokondria, ada badan Golginya, ada lisosomnya,
sekali. Dan sebenarnya ternyata perbedaan sel antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik itu sebenarnya ada beberapa macam. Dari pertama, dari ada atau tidaknya yang namanya membran intinya atau yang disebut dengan nukleus, kayak gitu. Nah, kalau pada prokaryotik sendiri itu tidak mempunyai yang namanya nukleus, sedangkan kalau eukaryotik memiliki nukleus seperti itu. Baiklah, Bapak. Nah, tadi Melan, pusatkan perhatian dulu ke Bapak ya. Oke, cakep sekali. Nah, tadi kita udah membahas berbagai macam. Tadi ada pengertian dari struktur sel itu prokaryotik dan eukaryotik. Perbedaannya? Pak, di sini berisi. Udah, dia yang Masih, Pak. udah. Tahan ya. Dan kita belajar lagi. Gitu. Nah, kali ini Bapak akan membagi dua kelompok. Itu langsung dibagi Via dan Richard dan teman-teman di sebelah sini. Itu kelompok 1. Melanie dan Chandra dan kebagian sini itu kelompok 1. Oke, berarti masih fokus. Iya. Oke, gitu. Itu yang paling penting. Kita kami kelompok 1. Oke. Itu ini. Oh ya, kelompok 1 ini kelompok 2, oke? Ya, Pak. Untuk ininya lembar kerja siswanya ini, tolong dikerjakan ya. Ini dengan waktu cuma 15 menit, oke? Silakan dikerjakan. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ini apa formatnya, Pak? Nah, ini bagian sendiri, ini bikin tabel. Cukup 1 aja kan, Pak? Iya, 1 aja Pak. Iya, nanti kita presentasi ya. Oke, sudah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan, ini bagian apanya? Terus? Bagi formatnya bagian seperti kelompok 1, formatnya seperti ini. Kayak gini gambarnya, Pak. Iya, seperti ini yang diatur. Oke? Oke, Pak. Ya. Sudah, waktunya sudah habis. Jadi anak-anak Bapak semuanya fokuskan, kembalikan kursi seperti semula lagi via menghadap ke Bapak lagi. Oh, iya, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah 15 menit telah berlalu. Kita sudah selesai. Sudah. Sudah. Nah, ini kelompok mana yang mau tampil untuk membahas penjelasan dari lembar kerja siswa yang Bapak berikan tadi? Kelompok 2, Pak. Kelompok 1 tadi. Iya, kelompok 2. Oh, oke. Putri baik sekali. Kelompok 2 dan kelompok 2 sekarang perwakilannya langsung ke depan. Oke. Kita ya, namanya kita apa? Kita bicara. Oke. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Sonia, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai siklus sel. Nah, jadi siklus sel ini terbagi menjadi fase pembelahan sel serta fase pertumbuhan. Bisa teman-teman lihat yang berhuruf M ini merupakan fase pembelahan sel atau disebut dengan mitotik. Nah, fase pertumbuhan sel terbagi menjadi 3, yaitu ada fase G1 yang warna biru, ada fase G2 dan juga fase S. Nah, fase G1 ini merupakan fase pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Nah, pada fase S ini merupakan fase sintesis DNA, serta yang terakhir yaitu fase G2 yaitu fase persiapan untuk melakukan pembelahan sel. Nah, setelah dari fase G1, S dan G2, jadi kan sel ini sudah siap untuk membelah, maka terjadilah fase pembelahan sel. Nah, Oke, mungkin, Pak. sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi. Dan jangan lupa lembar kerja siswanya dikumpul. Oke, Pak. Silakan. Iya. Kita agak malah arah Pak. Nanti Pak. Nah, baiklah. Karena pembelajaran kita sudah hampir selesai, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi menuju siang hari ini, gitu.
Jadi seperti biasa di akhir pertemuan Ananda membuat yang namanya ya, tugas PR, tugas main-main. Ya benar. Gitu. Jadi jangan lupa menurutnya nih buat untuk pertemuan depan. Iya benar. Materinya sudah selesai. Iya benar. Untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin terima kasih kepada Ananda Bapak semuanya yang telah mengikuti perkuliahan dengan semangat. Tadi Bapak bilang apa? Oh, iya Bapak juga ngajar di kuliah juga kan, jadi sibuk gitu. Oke, jadi di sekolahan ini kayak gitu. Oke, Bapak akhiri dengan sebelum Bapak akhiri, semoga anak-anak Bapak semakin semangat dalam mengikuti perkuliahan. Oke. Bapak, udah tua? Apa? Iya, Bapak sudah tua juga kan. Jadi udah tua. Gak apa-apa, udah siang, udah bapak. Iya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum